Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatir Muhammad dengan NPM 2457005-2008. Saya akan menjelaskan review konsep basis data. Review database rasional. Database rasional adalah mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel. Setiap tabel terdiri rows atau baris dan kolom. Hubungan antara tabel dibentuk pengguna sebagai kunci. Kuncinya itu ada dua. Ada primary key, itu adalah kunci yang nilainya tetap setiap pada baris dan satu tabel. Nah, origin key, sebuah kolom di satu tabel yang merujuk kepada primary key di tabel lain, menciptakan hubungan yang relasi yang lain. Contoh penerapan yang di SQL bisa kita bikin tabel dulu mahasiswa dengan name typical char dan kita kasih belakangnya primary key. Dan nama untuk varchar, prodi untuk varchar 30 max length-nya. Dan untuk buat hubungan many to many, kita bakal bikin create table KRS dan berisi di dalamnya itu dibuka dengan name char, itu ada 10 baris, kode MK char karakter 6 baris, semester integer, primary key-nya itu NIM sama kode MK yang telah kita bikin di tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa. Untuk foreign key-nya itu kita ambil NIM dan reference. Nah, itu merujuk ke tabel mahasiswa. Jadi ini terciptanya relasi hubungan many to many dari tabel KRS ke tabel mahasiswa. Jadi kita akan mengambil yang dari tabel mahasiswa itu NIM-nya. Dari char kita ambil dari sini dan masuk ke dalam tabel KRS. Dan untuk origin key kode MK itu sama aja reference hubungan many to many ke tabel mata kuliah yang kita bikin tadi itu adalah kode MK dengan typical char primary key. Nah, untuk review normalisasi database-nya dan rational database programming itu proses untuk mengurangi redundansi data atau meningkatkan integritas. Itu contohnya 1NF. Data atomik yang tidak ada repeating group. Nah, 2NF itu sudah 1NF, udah pasti 1NF. Jadi setiap kita naik misalnya 1NF dari ke 2MF itu sudah pasti 1NF di 2NF. Maksudnya itu di 1NF misalnya kita mau bikin 2NF. Nah, pasti itu bakalan ada 1NF. Gitu juga dengan 3NF, gitu pasti dengan kita sudah 2NF. Nah, di 2NF setiap atributnya itu non-key itu bergantung penuh pada primary key. Nah, kalau sudah 3NF itu tidak ada ketergantungan transitif. Nah, contoh penerapannya seperti kode SQL yang belum dinormalisasikan seperti ini. Mahasiswa yang tidak normal ada mahasiswa ID, nama mahasiswa, email mahasiswa, kode MK, nama MK. Nah, di sini kita bakal masukin data ke table yang kita bikin tadi mahasiswa tidak normal. Itu ada ya masuk ke mahasiswa ID, nama mahasiswa, email mahasiswa, kode mata kuliah, nama MK, SKS, nama dosen, nilai. Dan itu value dalamnya itu isinya ada ini mahasiswa ID, MHS 001 dan nama mahasiswanya itu ada Budi Santoso dan emailnya itu ada budibaru@gmail.com dan kode MK-nya itu IF101 dan nama mata kuliahnya itu algoritma dan SKS-nya ada 3 dan nama dosennya Dr. Iwan. Nah, selanjutnya kita bakal normalisasikan nih tabel mahasiswa. Nah, kita bikin mahasiswa ID varchar primary key. Nah, kita masukin primary key-nya dan nama mahasiswa varchar 100, email mahasiswa unique. Pasti tidak ada dan unique ini tidak bakal misalnya email mahasiswa pasti tidak bakal sama email yang lain dengan nama orang yang sama. Misalnya si Budi ini pasti emailnya budibaru@gmail.com, nggak mungkin si Citra Lestari ini emailnya budi.baru@gmail.com. Terus kita masukkan ke tabel mahasiswa yang ke dalam mahasiswa ID, nama mahasiswa, email mahasiswa. Kita masukkan mahasiswa ID-nya MHS001 dan namanya itu Budi Santoso dan emailnya mahasiswa Budi Baru. Nah, ini update emailnya itu diupdate cuma sekali aja.
Terus kita bakal bikin tabel mata kuliah. Kode mata kuliah itu primary key dan nama mata kuliahnya varchar dan SKS saja. Kita bikin tabel seperti biasa. Kita masukkan ke tabel yang kita bikin tadi ke tabel mata kuliah dengan kode MK, nama SKS yang kita sudah bikin tadi. Value-nya itu ada isinya. Ya kita bikin untuk si mata kuliahnya. Misalnya kode mata kuliah, nama MK, SKS dan nama dosen. Di sini ada kita value-nya itu ada IF0101 ini merujuk kepada kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya algoritma dan SKS-nya 3 dan nama dosennya 3. Dr. Irwan, maaf. Terus kita bakal create tabel nilai. Nilai ini auto increment berarti setiap kita masukin data itu bakal nambah sendiri misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita bisa nambahkan data. Mahasiswa ID itu varchar, kode mata kuliah varchar, nilai karakter itu seperti A, A+, B, dan lain-lain. Foreign key, nah kita bakal pakai foreign key untuk si mahasiswa ID. Di sini sebenarnya itu kita mengambil mahasiswa ID dari tabel mahasiswa. Nah, kita merujuk kepada tabel mahasiswa. Nah, itu kita akan mengambil foreign key-nya dari mahasiswa ID. Dan foreign key yang kedua itu kita bakal ngambil kode mata kuliah reference-nya. Kita bakal mengambil dari tabel mata kuliah. Di sini relasinya many to many. Kita akan insert nilainya itu mahasiswa ID-nya berapa dan kode mata kuliahnya apa dan nilainya apa. Value-nya bisa kita isi HMAS 001, IF 001 untuk kode mata kuliah dan nilainya A, B, C, D. Nah, untuk review RDBMS itu adalah Relational Database Management System adalah software untuk mengelola database relasional. Contohnya MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan lain-lain. Ini memungkinkan untuk pembuatan pengelolaan keamanan dan query data. Nah, kita review DDL dan DML. DDL itu membuat atau mengubah struktur database. Contohnya kayak alter table, create table, drop table. Di sini tuh create untuk ya biasa untuk membuat table baru, alter table untuk mengubah atau mengedit dari sesuatu table itu. Drop kita bakal menghapus table itu. DML itu adalah data manipulation language. Memanipulasi data table dalam contohnya seperti select, insert, update, delete. Nah, kita bakal select kolom atau row. Nah, kita bakal insert ke mana dan kita update datanya dan kita bisa ngedelete data dalam itu. Contoh DDL-nya ya seperti saya bilang tadi alter table mahasiswa at varchar. Contoh DLL itu insert into yang kita bikin di yang sebelum dinormalisasikan tadi. Nah, data type-nya ini data type yang umumnya ada di MySQL itu integer ya untuk angka seperti biasa angka bulat. Varchar n untuk teks panjang maksimal n karakter. Misalnya tadi kita bikin tabel mata kuliah ya email varchar kita bikin 50 itu maksimalnya 50 dan ketika kita melebihi itu kita kan bakal bisa insert data dalam itu. Teks untuk teks panjang seperti paragraf dan lain-lain. Date untuk menyimpan tanggal seperti tahun. Misalnya tanggal sekarang tanggal 21 Desember 12 2025. Timestamp untuk menyimpan tambahan waktu. Menyimpan boolean itu untuk nilai true or false. Constraints itu batasan. Not null berarti kolom ini tidak boleh kosong. Unique itu setiap harus unik dan tidak ada yang duplikat. Primary key gabungan dari not null dan unique sebagai penanda utama baris. Foreign key itu menetapkan hubungan ke tabel lain. Check itu memastikan nilai dalam kolom memenuhi kondisi tertentu. Default memberikan nilai default jika tidak ada nilai yang disisipkan. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di sini. Kita bakal create table dosen. NIP dosennya kita bikin char dengan maksimal 10 kata dan itu primary key dan tidak boleh kosong dan harus unik. Nah, di sini nama dosennya, misalnya nama Dr. Irwan tadi, varchar 50 dan tidak boleh lebih dari 50 dan tidak boleh kosong untuk nama dosennya sendiri, not null. Email, varchar maksimal 50 karakter. Unik, nah itu udah pasti tidak boleh duplikat. Usia, integer check. Jadi misalnya usianya di atas 25, nanti bakal ada ke trigger apa. Jadi kita bakal bahas di next ini. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari review konsep basis data dari saya sendiri. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.